Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin rahimakumullah, wabil khusus Sivitas Akademika Madrasah Aliyah Negeri 5 Garut yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa yang senantiasa diiringi dengan doa. Mudah-mudahan hari demi hari puasa kita semakin berkualitas, dan mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan bahwa puasa yang kita laksanakan dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'it tabi'in, dan seluruh umat beliau yang senantiasa taat dan tunduk kepada beliau sampai di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda, telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yang artinya wallahu a'lam bishawab, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari situ kita dapat mengambil makna bahwa tugas kita hidup di dunia ini hanya satu saja, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan bulan Ramadan ini, kita lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak ibadah, dalam artian bahwa di bulan ini kita harus lebih meningkatkan segala bentuk ibadah yang kita laksanakan lebih dari bulan-bulan yang sebelumnya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, beliau mengatakan bahwa fayam bagi lil mu'mini ayyahtari masyahra Ramadan. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa sepatutnya, seharusnya bagi seorang mukmin itu harus memuliakan bulan Ramadan. Wa yahtariza minal munkarati, dan seorang mukmin tersebut harus bisa menjaga diri dari amal-amal munkar. Amal-amal munkar adalah amal-amal yang di dalamnya tidak terdapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amal munkar adalah amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yashtagila bitta'ati, dan seorang mukmin itu harus cenderung, harus tersibukkan oleh bermacam-macam ketaatan, minas sholati, dalam bentuk sholat, wat tasbihi, dan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat tadzkiri, memperbanyak zikir,
wa qiraatil Qur'ani, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu salah satu anjuran yang disampaikan oleh seorang ulama, yaitu yang tadi disebutkan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan? Hal tersebut karena memang pelaksanaan ibadah puasa itu memiliki target gitu ya. Memiliki target atau memiliki harapan, memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kualitas seseorang, ya, kualitas seorang mukmin dari derajat mukmin menjadi seorang muttaqin. Untuk menjadi seorang muttaqin dari seorang mukmin itu tidak bisa diperoleh dengan cara cuma-cuma, tetapi harus melalui proses yang harus dilalui oleh seorang mukmin tersebut, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Apabila ibadah dilaksanakan, maka insya Allah ya, bahwa derajat yang diharapkan begitu ya dari seorang mukmin bisa tercapai, yaitu menjadi seorang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di samping target yang sudah diharapkan atau diinginkan atau tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa tersebut, memang ibadah juga memiliki tujuan jangka panjang, ya, tujuan jangka panjang, bukan hanya tujuan saat ini pada bulan puasa ini, tetapi untuk membawa manusia kepada kebahagiaan yang selanjutnya, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ya. Tujuan dari beribadah menurut beberapa pendapat, yang pertama adalah lisalamatil aqidah. Jadi tujuan kita terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyelamatkan akidah kita, agar senantiasa pada diri kita itu selalu tertanam sikap dan perilaku, ya, ada komitmen pada diri seorang mukmin, yaitu abdun ya'budu wa rabbun yu'badu. Jadi kita hanyalah manusia dan Tuhan adalah zat yang senantiasa kita sembah kepada, yang harus senantiasa kita sembah oleh seorang hamba, begitu. Oleh sebab itu, maka dengan cara beribadah, ya, dengan cara beribadah secara terus-menerus, maka insya Allah bahwa tujuan beribadah menjaga mengakui, ya, dan berkomitmen bahwa Allah sebagai Tuhan itu akan senantiasa terjaga. Berbeda dengan apabila kita tidak pernah melaksanakan ibadah, maka mungkin suatu saat bisa saja seseorang terjerumus bahwa hidup di dunia ini adalah hanya sebagai ketentuan alam saja, gitu ya, atau ada pemahaman-pemahaman yang lainnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari ibadah adalah liidamati hablim minallah. Jadi untuk melanggengkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yaitu kita membuat kebaikan-kebaikan
kebermanfaatan di dunia ini. Allah sudah menentukan, Allah sudah memberikan petunjuk, Allah memberikan bimbingan, begitu ya. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berperilaku agar benar-benar kita bisa menjadi seorang khalifah di bumi. Nah, dengan cara beribadah, ya, maka hubungan tersebut akan senantiasa terjalin. Sedangkan apabila kita tidak melaksanakan ibadah, besar kemungkinan bahwa kita tidak mungkin bisa melaksanakan tugas kita sebagai khalifatun fil ard, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Kalau diumpamakan seperti seorang astronot, ya, seorang astronot yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas di ruang angkasa, kemudian dia memiliki hubungan dengan pusat komandonya. Ya. Apabila hubungan dengan pusat komandonya itu terputus, gitu ya, terputus, maka sebenarnya seorang astronot tersebut sedang berada di dalam keadaan yang sangat kritis. Ya, sebab mungkin dalam keterputusan hubungan tersebut, begitu, bakal bisa terjadi hal-hal yang membahayakan, minimal tidak bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga, ya, begitu juga dengan kita sebagai manusia yang diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita akan bisa mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai khalifah fil ard apabila kita memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan adanya hubungan tersebut maka bimbingan-bimbingan, ya, petunjuk-petunjuk begitu akan senantiasa sampai kepada kita, ya, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan tugas tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa tujuan beribadah itu adalah untuk menciptakan perilaku yang etis dan religius. Ya, perilaku yang etis adalah perilaku yang baik menurut aturan-aturan atau penilaian-penilaian manusia. Sedangkan perilaku yang religius adalah perilaku yang senantiasa bersesuaian dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim, ya, kita sebagai muslim harus bisa berperilaku agar perilaku kita etis dan religius. Tidak bisa etis saja atau tidak bisa religius saja. Kadang-kadang ada seperti perbuatan atau adat di masyarakat begitu yang mungkin oleh sebagian masyarakat dianggap etis begitu, tapi sebenarnya tidak religius begitu. Ada yang memberi contoh seperti ini. Adat begitu ya, adat bagi suatu daerah kalau bertemu dengan orang yang lebih tua itu yang pertama kalau berjalan harus ngesot lah istilahnya ya, ngesot, kemudian kalau sudah ketemu harus mencium kaki begitu, atau bersujud begitu, mungkin saja seperti itu. Mungkin di masyarakat begitu itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik atau dikatakan etis, tapi sebenarnya hal tersebut bukanlah perbuatan yang religius sebab tidak bersesuaian dengan syariat agama Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim, karena memang fungsi ibadah itu agar membuat perilaku yang etis dan religius, maka sebenarnya seorang muslim itu tidak boleh terlalu kaku juga, ya, dengan mengatakan kalau ada sebuah program mengatakan apa yang harus kita lakukan, bukan bukan seperti itu. Tetapi bagi seorang mukmin itu harus berkata apa yang sebaiknya dilakukan.
Nah, hadirin rahimakumullah, nah itulah beberapa fungsi ibadah yang mudah-mudahan dengan memperbanyak ibadah pada bulan puasa ini ya tujuan-tujuan beribadah dapat tercapai, dan juga secara khusus bahwa tujuan Allah melaksanakan ibadah puasa itu untuk membentuk orang-orang yang bertakwa dapat dicapai pula ya, sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan, begitu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.